Pemirsa, penyanyi Rhoma Irama Senin pagi mendatangi kantor Panitia Pengawas Pemilu Panwaslu di Jalan Suryo Pranoto, Jakarta Pusat. Raja Dangdut itu memenuhi panggilan pemeriksaan Panwaslu terkait dugaan pelanggaran pemilu kada, yaitu melakukan kampanye yang memasukkan unsur SARA beberapa waktu lalu. Penyanyi Rhoma Irama akhirnya mendatangi kantor Panitia Pengawas Pemilu Panwaslu DKI Jakarta di kawasan Jalan Suryo Pranoto, Jakarta Pusat, Senin pagi. Dengan didampingi para pendukungnya, Raja Dangdut itu memenuhi panggilan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilu kada. Rhoma diduga melakukan kampanye hitam dengan mengkaitkan isu SARA dalam kampanyenya. Dugaan kampanye berbau SARA ini dilontarkan sang Raja Dangdut dalam sebuah kesempatan ceramah tarawih beberapa waktu lalu. Hari Jumat lalu, Rhoma seharusnya memenuhi panggilan Panwaslu. Namun dengan alasan sibuk, pria yang kerap berdakwah itu batal datang. Akibat ucapan yang berbau SARA terhadap salah satu kandidat, Rhoma dianggap melanggar 3 ketentuan, yakni dugaan menghasut SARA, kampanye di tempat ibadah, dan kampanye di luar jadwal. Jika terbukti melakukan pelanggaran terkait SARA, Rhoma Irama tidak saja bisa dikenakan sanksi oleh Panwaslu, tetapi juga terancam jeratan hukum pidana selama 3 bulan hingga 18 bulan dengan denda 16 juta rupiah sesuai pasal 118 ayat 2. Dwi Susilo, Global TV, Jakarta. Pemirsa, seorang ibu hamil terpaksa untuk dimandikan. Sementara dilawati setelah mendapat persetujuan dari Direktur Rumah Damai deh ya. Ketiadaan biaya ibu di kampanye. Fauzan Hisam, Herman Kasmadi, MNC TV Jakarta melaporkan. ceramah yang berpotensi menyinggung masalah SARA. Rhoma yang datang dengan sambutan meriah pendukungnya sempat menangis saat menggelar jumpa pers. Pendukung pedangdut senior Rhoma Irama yang sudah menunggu di kantor Panwaslu kawasan Harmoni Jakarta Pusat menyambut kedatangan sang Raja Dangdut. Rhoma diperiksa Panwaslu karena ceramahnya berpotensi mengundang masalah SARA terkait pemilihan Gubernur Jakarta. Sebelum diperiksa, Rhoma didampingi Ketua Panwaslu Ramdansyah memberikan keterangan pers alasan pemeriksaannya. Menurut Rhoma, sebagai ulama ia wajib menyampaikan perintah dari ajaran agamanya. Saya diundang ke sini dalam rangka klarifikasi tentang ceramah saya di Masjid Al-Isra, Jakarta Barat. Ya. Di mana di sana saya mengungkap sebuah ayat. Saat memberikan keterangan, Rhoma sempat menangis. Beberapa saat terdiam, ia baru bisa melanjutkan penjelasannya. Bahwa orang beriman, orang Islam dilarang memilih orang kafir sebagai pemimpin.
Ceramah Rhoma Irama yang diduga menyinggung SARA disampaikan pekan lalu di Masjid Al-Isra Tanjung Duren. Musisi dangdut ini meminta jamaah masjid memilih pemimpin yang seiman jika menginginkan Jakarta yang lebih baik. Pemeriksaan Rhoma Irama terkait beberapa pelanggaran sekaligus. Kampanye SARA, kampanye di luar jadwal, dan menggunakan rumah ibadah untuk kampanye. Fauzan Hisam, Herman Kasmadi, MNC TV Jakarta melaporkan. Nasib tragis dialami seorang ibu hamil di Aceh. Ia kehilangan bayinya setelah sampai sakit. Lah masyarakat Kompas, Inspirasi Indonesia. Saudara, sambil bercucuran air mata, penyanyi Rhoma Irama memenuhi panggilan Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu pagi tadi. Panwaslu memanggil Rhoma terkait isi ceramahnya yang berbau suku, agama, ras, dan antar budaya. Rhoma Irama datang ke kantor Panwaslu DKI Jakarta tanpa didampingi keluarga ataupun kerabat. Namun ratusan pendukung yang mengatasnamakan solidaritas untuk Rhoma Irama hadir mendukung penyanyi bergelar Raja Dangdut ini. Sebelum diperiksa, Rhoma sempat menangis di depan wartawan. Ia bersikukuh tidak bersalah karena menyampaikan syiar agama. Dan seperti yang diketahui bahwa dalam isi ceramahnya sempat disinggung bahwa Rhoma Irama memuat isi ceramahnya yang berbau suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Panggil Panwaslu terkait isi ceramah tarawihnya di Masjid Al-Isra Tanjung Duren, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Dan saat itu Rhoma menganjurkan memilih pemimpin beragama Islam sesuai isi surat An-Nisa. Rhoma Irama diketahui pernah mengisi acara kampanye pasangan Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli. saya kira terserah masyarakat lah, masyarakat sudah cerdas, masyarakat sudah pintar. Nggak perlu diajar-ajari masyarakat itu. Masyarakat sudah ngerti memilah mana yang, oh ini yang sisi agama, oh ini hanya sisi politik, ini hanya black campaign. Ya, menjelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, berbagai manuver mulai dilakukan. Suara PKS kini tampaknya menjadi incaran. Dan calon gubernur serta wakil gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo Nahrawi Ramli pun sempat mendatangi kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera di Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
penumpang kapal menjadi Mungkinkah akan ada cicak versus buaya jilid kedua, kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Yang kelima, kampanye Roma. Penyanyi dangdut Rhoma Irama akhirnya datang memenuhi panggilan Panwaslu DKI Jakarta untuk diperiksa. Rhoma yang mangkir beberapa kali itu dipanggil terkait ceramahnya yang berbau sara. Pilihan berita yang keenam, aksi heroik prajurit. Di tengah minimnya kepedulian terhadap sesama, 2 prajurit TNI justru melakukan aksi heroik untuk menggagalkan 2 kasus kejahatan. Mereka bertindak atas kesadaran sendiri tanpa ada pamrih. Dan yang terakhir adalah Indonesia di Olimpiade. Sejumlah pihak menilai prestasi memenuhi panggilan Panwaslu DKI Jakarta untuk diperiksa. Penyanyi dangdut itu dipanggil terkait isi ceramah yang menyinggung tentang SARA. Kedatangan Rhoma Irama disambut teriakan para pendukungnya yang sudah menunggu sejak pukul 8 pagi. Tanpa banyak komentar, Rhoma pun langsung masuk menemui Ketua Panwaslu Ramdansyah untuk proses pemeriksaan. Dan selama proses pemeriksaan di lantai 3 gedung Panwaslu, wartawan tidak diperkenankan untuk meliput. Sebelumnya Rhoma Irama dan Ketua Panwaslu mengadakan konferensi pers untuk menyampaikan tujuan pemanggilan artis dangdut itu. Rhoma Irama diperiksa selama kurang lebih 20 menit dan dari hasil pemeriksaan Rhoma Irama menyatakan dirinya tidak bersalah dan tidak melakukan kampanye SARA. Rhoma diduga mendiskreditkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lain. Dalam ceramahnya Rhoma menyatakan larangan untuk memilih pemimpin non-muslim. Jadi tadi adalah klarifikasi saya dengan Panwas mengenai pernyataan saya bahwa umat Islam dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih orang kafir. Nah, ini menurut saya ini sebuah dakwah yang harus disampaikan kepada umat Islam dan bukan dalam rangka kampanye, karena saya bicara di dalam masjid bukan sebagai kampanyewan tapi dalam kapasitas sebagai mubalik. Pak Nurdin, bagaimana tanggapan Anda? Ya Mbak Besi, sayang sekali ya Rhoma Irama ini. Rasulullah tidak pernah mengajarkan dengan mudahnya untuk mengkafirkan seseorang. Ya, apalagi dia berceramah di dalam masjid terlepas daripada dai atau tim sukses. Sebenarnya persoalan ini 3 jam setelah Jokowi itu menang, saya ada komentar di Metro. Ini kesalahan dari si Ahok. Saya ini Cina katanya. Saya Cina mantan Bupati Bangka Belitung. Saya langsung angkat bicara di Metro TV dengan Mbak Pesi kemarin. Tolong cabut bicara Anda itu. Itu nanti saya bilang akan memperkurang simpatisan dan akan mempengaruhi terjadinya SARA. Nah, pada hari ini kan terbukti. Nah, jadi itu untuk poin pertama. Yang kedua, itu dicabut lagi bicara Rhoma Irama itu. Terlepas di dalam masjid, di surau, ataupun secara nasional. Untuk diketahui, itu Tarik Aziz, Wakil Perdana Menteri Irak itu orang Kristen, negara Islam lagi. Oke. Nah, jadi tak bisa itu. Jadi belajar berpolitik tidak begitu ya. Oke. Nanti ujung-ujungnya yang jadi korban itu pasti poke itu. Orang tidak akan simpatisan lagi.
Oke, baiklah Pak Nurdin, terima kasih Pak. Basuki Cahayapurnama bukan Bupati Bangka Belitung, tapi Bupati atau mantan Bupati dari Belitung Timur. Saya hanya membenarkan sedikit. Terima kasih Pak. Selamat malam. Ke penelpon berikutnya ada Pak Adi di Jakarta. Selamat malam Pak Adi. Sebelum menjalani namun petugas sendiri kesulitan Ya pemirsa, setelah mangkir, Raja Dangdut Rhoma Irama akhirnya memenuhi panggilan Panwaslu DKI Jakarta untuk mengklarifikasi ceramahnya yang dinilai mengandung isu sara. Sebelum menjalani pemeriksaan, Rhoma menitikkan air mata saat memberikan keterangan pers. Setelah mangkir dari panggilan Panwaslu DKI Jakarta, akhirnya Rhoma Irama atau biasa dipanggil Bang Haji memenuhi panggilan Panwaslu Senin pagi. Saat tiba di kantor Panwaslu, Rhoma disambut teriakan para pendukungnya. Sebelum proses pemeriksaan, Rhoma dan Ketua Panwaslu mengadakan jumpa pers. Saat jumpa pers tersebut, Rhoma sempat menangis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Menurut Rhoma, apa yang ia sampaikan saat itu merupakan hal yang wajar. Karena pada saat itu, dia sebagai ulama dan bukan juru kampanye. Sang Raja Dangdut juga membantah apa yang ia sampaikan pada saat ceramah merupakan kampanye hitam dan menyinggung SARA. Yang perlu diketahui, satu, bukan sebagai kampanyewan. Yang kedua, saya sebagai mubaligh dalam kapasitas sebagai ulama. Dan masjid itu otonom. Dan masyarakatnya homogen. Dan untuk semua ulama wajib menyampaikan apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam situasi dan kondisi. Nah, karena ini pemilu, maka pesan-pesan Al-Qur'an tentang memilih pemimpin harus disampaikan. Sebelumnya, Rhoma dituduh melakukan kampanye hitam dengan mendiskreditkan cagup-cawagup tertentu serta membawa-bawa asal etnis dan agama saat ceramah di Masjid Al-Isra, Tanjung Duren, Jakarta Barat pada 28 Juli lalu. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, kontroversi penanganan kasus korupsi pengadaan simulator SIM terus berlanjut. Kepolisian seakan mendapat dukungan dari mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra untuk meneruskan kasus ini, dan sementara itu Komisi Hukum DPR mendukung jika kasus pengobatan sudah saya jalani, tapi tidak. laporan terkait DPT Pilgub putaran pertama. Karut-marutnya daftar pemilih tetap Pilgub DKI Jakarta sempat membuat tim sukses 3 pasangan cagup-cawagup mengadukan KPUD DKI Jakarta ke Panwaslu, Kepolisian dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan temuan tim sukses, ketiga pasangan tersebut ada ratusan ribu nama pemilih yang bermasalah seperti nama pemilih ganda dan pemilih fiktif. Akibat banyaknya laporan dari masyarakat dan perintah dari Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, KPU akhirnya memperbaiki daftar pemilih tetap.
KPUD DKI membuka posko pendaftaran di masing-masing kelurahan yang hasilnya akan menjadi acuan pada Pilgub DKI putaran kedua. Siang ini KPUD DKI Jakarta akan mengumumkan data final terkait jumlah daftar pemilih tetap untuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua. Kita langsung bergabung ke KPUD DKI Jakarta untuk menyimak laporan reporter kami Silvano Hajid. Silvano, silakan. Eva, rapat pleno data yang nanti dan rencananya akan memanggil atau mengundang pihak Panwaslu dan juga perwakilan dari masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Sementara itu data yang kami peroleh dari KPUD DKI Jakarta pertanggal 5 Agustus pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat sudah ada 34.649 suara tambahan. Hal ini berasal dari Kepulauan Seribu 63 suara, Jakarta Pusat 2060 suara, Jakarta Utara 6.846 suara, Jakarta Timur 6.220 suara, Jakarta Selatan 5.933 suara, dan suara yang paling banyak adalah dari Jakarta Barat 13.522 suara. Dan rencananya nanti rapat juga akan membahas tentang kemungkinan penambahan TPS ada atau tidaknya masih akan kita ketahui setelah rapat selesai nanti, dan juga penambahan surat suara, apakah akan ditambahkan surat suara cadangan dan juga surat suara berdasarkan hasil penambahan DPT tambahan ini. Sementara itu dari data ini nantinya akan ditambahkan ke data pemilu lama sebanyak 6.962.348 suara. Dan ini masih data sementara, kemungkinan nanti data tambahan akan terus bertambah seiring dengan jalannya rapat pleno pukul 2 siang nanti. Sementara itu data dari DPT tambahan ini juga nantinya akan menambah lagi pundi-pundi suara bagi dua calon pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dan selain itu juga ada golput dari putaran pertama lalu. Sementara itu juga ada beberapa suara tambahan dari swing voters yang juga nantinya akan merubah posisi atau mungkin juga akan menambah atau memperkuat posisi unggulan dari putaran pertama. Untuk sementara, kembali ke studio, Eva. Baiklah, Silvano Hajid melaporkan langsung dari kantor KPUD DKI Jakarta. 6,2 dari lokasi. Syahran, selamat sore. Proses dan mekanisme anggaran lokasi. Lolos. Tim kampanye Fauzi Bowo Nakrowi Ramli memenuhi panggilan Panwaslu terkait pemeriksaan lanjutan terkait kasus dugaan kampanye SARA yang dilakukan Rhoma Irama. Tim sukses Fokenara diwakili oleh tim advokasi hukum Zamak Sari dan langsung ditemui oleh Ketua Panwaslu Ramdansyah. Pemeriksaan ini berlangsung tertutup dan membahas keterkaitan Fokenara dengan Rhoma Irama serta untuk melengkapi pemeriksaan dan proses rekonstruksi yang akan dilakukan oleh Panwaslu. Dalam pertemuan juga akan diputar video dakwah Rhoma Irama yang dipermasalahkan karena diduga bermuatan SARA.
Pemutaran video dimaksudkan agar tim sukses pasangan calon bisa memberikan pandangan dan juga opini. Hingga kini Panwaslu masih berusaha mengumpulkan sejumlah bukti terkait dengan hal ini. Di mana sehari sebelumnya Panwaslu juga telah memanggil Raja Dangdut Rhoma Irama untuk memberikan keterangannya. Oke, kalau Iqbal secara formal tadi bahwa sebuah bukti kan harus dilengkapi dengan keterangan saksi segala macam. Nah, keterangan saksi ini kan tentu saja secara faktanya ada demikian, tapi kan secara bukti otentiknya ini ada. Jadi faktanya ada seperti itu, Bang Haji ada di acara Bang Poke ya, kemudian ada juga Bang Roma. Tapi kita lihat apakah ini terkaitan. Justru itu pertemuan hari ini kan kita pertanyakan. Pemirsa, putaran kedua pemilihan Gubernur DKI Jakarta semakin dekat. Kedua kandidat yang masuk dalam putaran kedua terus bergerak mengumpulkan dukungan untuk memenangkan pertarungan menuju kursi DKI 1. Baik Fauzi Bowo maupun Joko Widodo tidak henti-hentinya menyebarkan pesona demi meraih suara terbanyak. Setelah calon mereka kalah pada putaran pertama, Partai Golkar akhirnya memilih untuk mendukung pasangan incumbent Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli. Pohon Beringin menilai Foke telah bekerja baik selama menjabat Gubernur DKI sejak tahun 2007. Dukungan kepada Foke semakin banyak setelah Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan dukungan. Dukungan dari Golkar dan P3 ini semakin menambah panjang para pendukung Foke yang disokong penuh oleh Partai Demokrat serta koalisinya. Joko Widodo juga tidak mau kalah langkah. Calon gubernur yang didukung penuh PDIP dan Gerindra ini terus bergerilya mencari dukungan. Jokowi antara lain menjenguk pemimpin Majelis Rasulullah Habib Munsir Al-Musawa di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada 4 Agustus lalu. Memang kita nanti dikeroyok partai-partai, dikeroyok. Terus gimana, Pak? Ya gimana ya, nggak tahu, nanti semut dikeroyok gajah-gajah besar-besar. Ya nggak tahu lah, nanti warga aja lah, warga yang ini warga kan yang menentukan. Pemenang pemilu kada putaran pertama ini juga kembali bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Izzak. Hingga saat ini PKS masih belum menjatuhkan pilihannya apakah akan mendukung Jokowi atau Foke dalam Pilgub putaran kedua. Adu strategi terus dilakukan oleh Foke maupun Jokowi dalam menarik simpati para pemilih. Siapa yang akhirnya dipilih oleh masyarakat akan ditentukan pada tanggal 20 September nanti. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kami akan